Pernahkah kamu berpikir dalam 1 menit berapa banyak nyawa dapat terselamatkan jika ambulans tidak terhambat macet? Atau bagaimana jadinya kalau pemadam kebakaran terhambat 5 menit karena tidak diberi jalan? Di balik bunyi sirene yang nyaring, mereka diberikan hak khusus di jalan raya demi menjalankan tugas-tugas penting yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, bahkan nyawa manusia. Tapi tahukah kamu kendaraan apa saja yang masuk kategori prioritas dan apa yang harus kamu lakukan saat bertemu mereka di jalan? Halo sahabat lalu lintas, saya Brigadir Ade Cynthia dalam program Police Story. Selain membahas lokal heroes polisi lalu lintas, saya juga akan membahas tentang program-program yang ada di Korlantas Polri. Kendaraan prioritas di jalan adalah kendaraan yang memilih hak untuk didahulukan, terutama saat sedang menjalankan tugas yang berkaitan dengan keselamatan jiwa atau kepentingan kenegaraan. Namun perlu dicatat bahwa hak prioritas ini hanya berlaku apabila kendaraan tersebut menggunakan pengawalan atau isyarat yang sah seperti sirene, lampu rotator, atau lampu strobo sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 134 yang menyatakan bahwa kendaraan prioritas wajib didahulukan oleh pengguna jalan lain saat menjalankan tugasnya. Oke, sekarang kita bahas jenis-jenis kendaraan darurat di jalan raya yuk. 1. Pemadam kebakaran. Kendaraan pemadam kebakaran diberi prioritas tertinggi karena membawa misi penting untuk menanggulangi kebakaran dan menyelamatkan jiwa serta aset masyarakat. Ketika sedang bertugas, kendaraan ini harus bergerak secepat mungkin agar api tidak menyebar dan korban bisa segera diselamatkan. Biasanya dilengkapi dengan sirene, lampu rotator merah, dan dikawal petugas di jalur padat. 2. Ambulans. Ambulans membawa pasien dalam kondisi darurat medis dalam situasi tertentu. Keterlambatan 1 atau 2 menit saja bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Itulah mengapa ambulans harus selalu diberi jalan tanpa hambatan oleh semua pengguna jalan. Tapi udah tahu belum kalau ambulans punya macam-macam sirene loh, dan apa aja sih artinya? Suara ini. Nah, suara sirene ini dinyalakan secara terus-menerus namun tidak terlalu nyaring. Biasanya digunakan saat ambulans dalam perjalanan menjemput pasien. Tujuannya agar pengendara lain memberi jalan namun tidak menimbulkan kepanikan. Nah, kalau yang ini, pasien dalam keadaan tidak darurat. Sirene ini dinyalakan sesekali namun sangat pelan, menandakan bahwa kondisi pasien stabil dan tidak memerlukan penanganan cepat. Ambulans tetap diberikan prioritas namun tidak mendesak. Nah, kalau yang ini, biasanya ambulans tidak menggunakan sirene ketika membawa jenazah. Hal ini sebagai bentuk penghormatan dan untuk menjaga suasana tenang. Nah, dan yang terakhir, pasien dalam keadaan gawat darurat. Sirene ini dinyalakan nyaring dan terus-menerus disertai lampu rotator yang menyala terang. Ini menandakan situasi darurat dan membutuhkan respon cepat dari pengguna lain untuk memberi jalan. Nah, itu dia macam-macam suara sirene. Nah, udah tahu kan sekarang? 3. Kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Kendaraan ini digunakan oleh tim medis, petugas kepolisian, dan penyelamat lainnya untuk menangani korban kecelakaan, mengevakuasi kendaraan, dan juga memulihkan lalu lintas. Dan mereka harus bergerak cepat ke lokasi untuk menghindari kemacetan parah dan mengurangi resiko kecelakaan lanjutan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan resmi yang digunakan oleh Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua MA, dan juga pemimpin lembaga tinggi negara lainnya. Kendaraan ini mendapatkan pengawalan saat menjalankan tugas kenegaraan, terutama dalam agenda resmi negara. Yang kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara saat Indonesia menerima tamu negara, seperti kepala negara asing, duta besar, atau perwakilan lembaga internasional. Kendaraan yang mereka gunakan juga mendapatkan hak utama di jalan raya. Yang keenam,
konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Polri. Jenis ini bersifat fleksibel dan ditentukan berdasarkan kebutuhan mendesak atau situasional. Misalnya, konvoi logistik bantuan bencana, pengangkutan vaksin atau obat penting, rombongan kegiatan nasional strategis, pengawalan rombongan olahraga internasional, atau kegiatan kenegaraan lainnya. Penetapan kendaraan sebagai prioritas pada situasi ini harus melalui pertimbangan petugas kepolisian dan biasanya akan dikawal secara resmi agar tetap aman dan tertib. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 59 Ayat 5, sistematis penggunaan lampu isyarat dan sirene di antaranya. Yang pertama, lampu isyarat warna biru, sirene biru atau sirene yang digunakan untuk kendaraan bermotor petugas kepolisian negara Republik Indonesia, mobil Polantas dan atau motor Polantas. Yang kedua, lampu isyarat warna merah dan sirene merah digunakan untuk kendaraan bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah rescue, dan juga mobil jenazah. Yang ketiga, lampu isyarat warna kuning, sirene kuning digunakan untuk kendaraan bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, dan juga menderek kendaraan dan angkutan barang khusus. Momen bertemu kendaraan prioritas bisa terjadi kapan saja. Sayangnya masih banyak pemudi yang bingung dan justru mengabaikannya. Nah, sahabat lantas, apa yang harus kita lakukan ketika bertemu kendaraan prioritas di jalan? Berikut adalah beberapa etika berkendara yang wajib kita pahami dan terapkan. Yang pertama, segera menepi ke sisi kiri jalan untuk memberi ruang lewat. Selanjutnya, tidak memotong iring-iringan atau mengambil keuntungan dari iring-iringan untuk menerobos kemacetan. Jangan panik atau melakukan pengereman mendadak yang justru bisa membahayakan pengendara lain. Matikan atau kecilkan audio head unit untuk lebih awas terhadap suara sirene atau instruksi petugas. Ikuti arahan petugas kepolisian atau pengawalan kendaraan prioritas jika ada di lokasi. Sikap tenang dan penuh kesadaran akan membantu kelancaran kendaraan prioritas dalam menjalankan tugasnya. Ingat, berempati di jalan itu penting. Bisa saja di dalam ambulans ada ibu yang sedang sekarat, di dalam mobil jenazah ada anak yang ingin segera memakamkan ayahnya. Lalu, bagaimana kalau kendaraan prioritas justru terjebak macet total? Tenang-tenang, sahabat lantas, ada protokol khusus. 1. Pengawalan akan membuka jalur secara manual, termasuk meminta pemudi bergeser bahkan keluar dari jalur. Kadang perlu menggunakan jalur lawan arah, tentunya dengan koordinasi penuh dari polisi lalu lintas. Jika sangat darurat, kendaraan bisa melintasi trotoar atau bahu jalan dengan pengamanan petugas. Di titik-titik padat, radio komunikasi digunakan untuk meminta dukungan pengaturan lalu lintas di simpul lainnya. Semua itu akan jauh lebih mudah kalau pengemudi seperti kamu peka, cepat tanggap, dan mau mengalah. Sahabat lantas, kendaraan prioritas bukan soal gaya-gayaan di jalan raya. Mereka menjalankan misi kemanusiaan dan kenegaraan yang seringkali tak bisa menunggu. Dengan sikap bijak dan peduli, kita bisa menjadi bagian dari sistem yang mendukung keselamatan dan kelancaran di jalan raya. Yuk, mulai dari sekarang jadi pemudi yang beretika dan peduli. Di jalan, tiap detik bisa menjadi penentu nyawa seseorang. Hormati hak prioritas mereka, beri jalan dan bantu mereka menjalankan tugas mulia. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu punya pertanyaan atau topik yang ingin dibahas di Polistory selanjutnya, langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk follow media sosial Korlantas Polri dan pantau terus informasi lalu lintas terkini di website korlantas.polri.go.id. Saya Brigadir Ade Cynthia, pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi.